Halo desainer muda. Sebagai desainer, saat kita akan mengerjakan proyek, kita pasti melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan untuk melakukan hal tersebut, kita perlu mencapai hasil yang tepat. Nah, untuk mencapai hasil tersebut, kita perlu memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan dari sebuah proyek desain. Ketika kita melakukan proses desain apapun itu, kita harus menghindari membuat keputusan sendiri dan sewenang-wenang. Tentu, kita harus melibatkan klien atau pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Banyak calon desainer yang mungkin ingin langsung terjun ke bagian yang paling menyenangkan dalam proyek desain, yaitu membuat desain itu sendiri. Namun, memahami persyaratan dan ketentuan proyek mungkin akan menjadi hal yang sangat penting dalam proyek desain yang akan kita kerjakan. Karena jika kita gagal memberikan perhatian yang memadai terhadap apa yang diinginkan dari proyek desain, maka kita dapat kehilangan tujuan dari proyek desain itu sendiri. Karena karya desain yang baik adalah karya yang dapat memenuhi tujuan dan fungsi serta memenuhi persyaratan dari proyek itu sendiri. Dengan demikian, tujuan dari sebuah desain adalah untuk mengomunikasikan pesan atau konsep utama dengan jelas dan berani. Tentu dengan cara yang unik, berbeda dari yang lain, dan secara visual dapat terlihat dengan indah. Tentu, desain harus memiliki alasan yang kuat di balik desain yang dibuat. Desain yang baik dapat menciptakan solusi yang bermakna, tepat, dan relevan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya desain grafis bukanlah tentang membuat suatu terlihat cantik. Desain grafis adalah pengorganisasian dan penyajian informasi secara visual yang dikembangkan melalui proses kreatif untuk tujuan dan fungsi tertentu. Sebelum kita memulai proses desain, kita harus selalu berusaha untuk memahami apa fungsi dan tujuan dari proyek desain yang akan kita buat. Untuk melakukan hal itu, kita harus mulai dengan mencari informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan proyek yang akan kita buat. Sebagai seorang desainer, kita harus berani mengajukan pertanyaan yang tepat untuk agar kita dapat memahami sepenuhnya tujuan dari sebuah desain, sehingga kita dapat menjawab permasalahan dengan solusi desain yang tepat. Informasi-informasi di dalam proyek desain biasanya disampaikan dalam bentuk desain brief atau ringkasan desain. Apa itu desain brief? Singkatnya, desain brief adalah sebuah dokumen yang diberikan pada awal sebelum melakukan proyek yang berisi informasi utama, kriteria, instruksi, dan ketentuan untuk desainer menyelesaikan proyek desain. Sebuah desain brief yang umum biasanya mencakup semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh seorang desainer dalam memahami konteks, persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan dari proyek desain. Desain brief dapat diartikan sebagai ringkasan informasi tentang proyek desain, masalah atau tugas yang harus diselesaikan oleh seorang desainer.
desain brief dapat berisi sebuah dokumen pendukung seperti bacaan, dokumen pemasaran, panduan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan proyek desain. Berikut ini adalah contoh dari sebuah desain brief yang umum dan sering digunakan. Terminologi dan struktur dari desain brief dapat bervariasi, namun semuanya mencakup kriteria yang sama. Mengapa desain brief sangat penting? Karena kunci utama dalam pengembangan sebuah proyek adalah desain brief itu sendiri. Semakin rinci dan teliti desain brief yang diberikan di awal, semakin banyak informasi yang dimiliki oleh seorang desainer untuk menyelesaikan masalah desain yang dibutuhkan oleh sebuah proyek desain. Salah satu hal yang biasanya membuat frustasi seorang desainer adalah jika harus membuat suatu karya, namun tidak dilengkapi dengan sebuah dokumen brief yang lengkap dan terperinci. Hal tersebut dapat menunda proses pengembangan proyek desain. Juga dapat menyesatkan desainer, bahkan klien pun dapat tidak puas dengan hasil desain yang diberikan di akhir. Tentu hal tersebut akan menimbulkan banyak revisi dan perbaikan yang harus dilakukan. Akan ada banyak waktu yang terbuang dan menjadi mimpi buruk bagi para desainer. Memiliki desain brief yang diuraikan secara baik dan terperinci akan membantu seorang desainer untuk tetap fokus pada ketentuan dan persyaratan serta tujuan dari proyek desain. Desain brief dapat menjadi referensi selama pengerjaan proyek. Juga dapat digunakan untuk menjadi solusi dan menjembatani di kemudian hari bila mana terjadi perselisihan antara klien dan desainer. Proyek yang sukses dimulai dengan desain brief yang matang. Jadi, sebelum kita mengerjakan sebuah proyek desain, akan lebih baik jika kita sudah siap dengan dokumen desain brief. Dengan adanya desain brief, kita bisa memulai proses desain dengan baik, cepat, dan efisien serta efektif. Namun, bagaimana jika kita tidak diberikan desain brief? Karena tergantung dengan siapa kita bekerja. Mungkin kita akan diberikan desain brief yang rinci dan memadai. Mungkin juga kita hanya diberikan instruksi secara lisan. Atau mungkin juga kita tidak diberikan bekal sama sekali dalam pengerjaan desain. Mas, buatkan desain, yang penting bagus, tapi banyak revisi. Tentu kita tidak mau hal tersebut. Biasanya ketika kita bekerja dengan agensi atau klien profesional, kita akan diberikan desain brief secara menyeluruh dan terperinci. Namun, ada beberapa klien yang tidak memahami bagaimana proses desain. Ada juga yang tidak memiliki waktu untuk membuatnya. Namun, apapun alasannya, sebagai seorang desainer, akan lebih baiknya kita sudah memiliki desain brief
sebelum memulai mengerjakan proyek desain. Bila mana kita tidak diberi sebuah desain brief, maka akan lebih baik jika kita bertanya mengenai apa kebutuhan dari proyek desain yang akan dibuat. Apa ketentuan-ketentuan yang harus ada, apa yang disukai dan tidak disukai, bagaimana audiensnya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat membimbing kita sebagai desainer dalam mengerjakan proyek desain. Sekian dulu materi pengenalan desain brief kali ini. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di materi desain brief selanjutnya.